Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azril Andrian dari Teknologi Rekayasa Internet 2B. Dan di sini saya akan mengerjakan tugas hands-on dari matkul pemrograman jaringan, yaitu tugasnya konfigurasi GitHub. Tanpa berlama-lama langsung saja ke studi kasusnya. Nah, di sini Git installation. Nah, di sini disediakan tata cara instalasi dan konfigurasi awal Git. Ini ada linknya, dan kebetulan saya sudah melakukan instalasi dan konfigurasi. Jadi bisa langsung ke dalam latihan 1. Di dalam latihan 1 ini, untuk instruksi yang pertama yaitu melakukan konfigurasi awal dan mengisi username dengan nama lengkap dan user email menggunakan email kita. Kemudian lakukan perintah git config list. Langsung saja kita masuk ke cmd, karena untuk melakukan konfigurasi git ini harus melalui command prompt, dan usahakan untuk teman-teman menggunakan run administrator ya untuk command promptnya, cmd nya. Nah, ketika teman-teman baru saja menginstal atau mengkonfigurasi kitnya, bisa dicek terlebih dahulu untuk kira-kira berhasil nggak untuk instalnya git min-v. Nah, tandanya kalau misal instalasi kita berhasil, untuk versinya itu akan ketahuan versinya itu versi berapa. Nah, yang pertama, lakukan konfigurasi awal username dan email. Nah, untuk komennya seperti ini: git config global user name tanda kutip 2. Ini di sini sekarang nama kita. Kemudian git config min list ini adalah komen untuk melihat apakah nama kita berhasil dimasukkan. Git min list, confignya ketinggalan. Nice. Nah, Anda akan di sini untuk username-nya Azril Andrian. Kemudian kita buat lagi untuk global user email. Nah, emailnya pakai email kita sendiri, 353@gmail.com. Oke, sudah. Cek lagi. Nah, sudah nih, perbesar aja. Oke, sudah. Oke, selesai. Kemudian di sini ada repository. Repository itu sepertinya directory, simpelnya seperti directory, yaitu penyimpanan file. Nanti itu dijadikan directory ini digunakan Git sebagai database untuk menemukan perubahan yang kita lakukan. Nah, untuk komennya itu ya di sini udah terlihat ya. Untuk komennya, Git ini tersusun nama folder. Nama foldernya sesuai dengan soal di latihan 2. Kita masuk latihan 2. Untuk latihan 2, untuk nama filenya diinstruksikan untuk project trip npm. Kemudian tuliskan perintah untuk menampilkan daftar file pada direktori repository tersebut
pada Windows gunakan perintah seperti pada contoh di samping. Jadi kita ikutin instruksi yang ada di PPT yang di sebelah kanan. Oke. Pertama kita buat dulu repositorinya atau direktorinya git init project strip npm 25782034. Nah, seperti ini tandanya sudah berhasil. Inisialis seperti git repository di mana di c user project. Nah, untuk mengeceknya kita bisa melakukan komen dir. Nah ini, di sini dia. Nah kemudian nih cd project npm. Jadi itu digunakan untuk masuk ke dalam sebuah direktori. Dir masuk. Sorry cd maksudnya. Jadi itu untuk memunculkan list file atau direktori apa aja yang ada di dalam direktori tersebut. Ya. Nah, project. Nah kemudian yang di bawahnya itu kan ada selanjutnya dir slash a titik 2h dir slash a titik 2h. Lihat sama di sini ada dir git untuk apa namanya project ini menggunakan .git sama. Oke lanjut ya. Nah setelah itu kita diinstruksikan untuk menambahkan file .txt ke dalam direktori project 25782034. Oke langsung saja kita tambahkan. Di sini ada sekitar 3. Kalau di PPT nya itu 3. Kita tambahkan tab 0. Mari kita menambahkan file dengan isinya terlebih kosong dulu dari 0. Terus kemudian nama filenya file 1 ya, file 1 npm 25782034.txt. Nah, terus kita cek apakah udah jadi filenya. Nih udah ada nih file 1. Terus selanjutnya kita buat 2 lagi. Ini file 2. Langsung saja kita buat 3. 0 file 3 npm 25782034. Oke. Nah udah 3. Oh iya sorry. Berapa itu hal 3 ya, hal 3 npm 25782034.txt. nah kita cek. Oke untuk yang file 3 ini kita hapus saja. Hapus rm comment operator program page file. Nah lupa kalau di Windows bukan pakai rm tapi pakai del. Nah
udah nih. Nah udah nih, file 1, file 2, file 3. Kemudian kita disuruh cek git status. Aduh, salah. Nah, git status. Aduh, ya Allah. Nah, di sini git status. Nah, karena untuk file 3 ini belum dilakukan no commit yet, belum dilakukan commit. Untuk melihat status repository tersebut, berarti statusnya itu masih di sini. Mana? Intinya untuk statusnya masih belum commit ya. Nothing added to commit but add track use git add. Nah di sini juga diberitahukan untuk melakukan git add. Kita geser ke kanan. File status in git. Pada git file akan memiliki 3 jenis status saat diproses dalam sebuah repository. Ada yang modify kondisi file yang mengalami perubahan tetapi belum ditandai dan belum disimpan pada version control. Contoh dapat dilihat di slide sebelumnya. Nah, kalau yang modified ini ya seperti ini nih. Nah, kemudian ada stack, kondisi sebuah file yang perubahannya sudah ditandai tapi belum disimpan. Untuk mengubah status dari modified ke stack, melakukan perintah berikut. Nah, melakukan git add. Dan git add itu ada dua ya. Masih nah, kalau ini untuk pertama itu git add, kemudian kita ketikkan filenya. Nah, kita coba satu-satu. Ini ketikkan. Segini. Nah, misal kita mau menambahkan untuk file 1 terlebih dahulu ya. Kita menambahkan ini dulu. Kita add file 1 nih. Tambah. Nah, kemudian kita cek git statusnya. Nah, use git to unstack. Ya udah, change to be commit 1, tinggal 2 lagi. Tapi kan kalau misalnya kita punya 3 file, kemudian mau kita add semua, tapi kalau menggunakan command yang ini kurang efektif. Jadi menggunakan command yang kedua, yang dimana menggunakan git add tentang enter. Nah, kemudian cek lagi untuk git statusnya. Oke, nice. Udah ya. Ini file 1, file 2, file 3 udah. Kemudian kita lanjut setelah melakukan perintah git add, maka status perubahannya perusahaannya adalah staggered. Nah, ini staggered. Nah, beda ya. Atau pokok intinya sama. Kemudian untuk menambah statusnya menjadi commit, gunakan perintah berikut. Nah, untuk selanjutnya dijadikan commit. Untuk perintahnya ini git commit min m. Kemudian untuk arti min m ini masih kurang tahu ya. Coba nanti kita cari tahu. Commit 1 min npm. Oke, kita coba git commit min m. Kita ikutin yang di dalam ppt terlebih dahulu. Mungkin nanti kita cari tahu. npm commit, atau ini memang cuman hanya sekedar deskripsi, yang kurang tahu. npm 25782034.
Wah, ini hujan lagi suaranya. Nah, ntar. Nah, kenapa nih? Give me help. Oke. Hmm, so status connected for the sorry. Apa seperti ini ya? Walah, maaf. Terdapat salah penulisan. Nah, enter. Oke, nice. Jadi juga catatan sih ya untuk teman-teman semua, misal eh, menggunakan command prompt itu salah satu kata itu tidak akan, salah satu huruf itu akan gagal. Contohnya seperti ini. Bagian inisial commit merupakan keterangan yang menjadi bagian penting saat melakukan commitnya, akan menjadi penjelasan perubahan apa yang terjadi sesuai dengan perubahan versimu. Kemudian, nah kalau di gambarnya itu diarahkan untuk um, untuk git status on batch master nothing to commit, working clean, udah bersih ya, mungkin karena udah di commit. Oke, kita coba cari tahu untuk komen ini ya. Saya juga penasaran ini komen karena belum sempat browsing tadi. Oke, alamat. Waduh, maksudnya udah dorki ya. Penjelasan mengenai komen tersebut. Nah, bisa terpakai AI aja. Tapi tak jelaskan ya, bukan untuk ini. Adalah perintah pada Git yang digunakan untuk menyimpan perubahan file dalam repositori Git secara permanen. Berikut penjelasan secara bagiannya. Menyimpan snapshot file yang sudah ditambah sebelumnya dengan perintah .add. Perubahan yang sudah di state akan disimpan dalam lewat project M message. Fungsinya untuk menambahkan pesan commit langsung komen tanpa membuka editor teks. Menambahkan pesan commit, ini adalah pesan commit yang menjelaskan perubahan yang dilakukan. Kesimpulannya ya, digunakan pada Git untuk menyimpan perubahan file yang sudah ditambahkan sebelumnya ke dalam repository Git, sekaligus memberikan pesan commit sebagai keterangan perubahan yang dilakukan. Commit 1 npm langsung untuk menjelaskan isinya. Salah untuk mengecek git log. Oke, kita coba git log. Berarti dalam data kutip ini hanya sebuah seperti deskripsi seperti ini, hanya keterangan seperti itu.
Oke, kita lanjut. Nah, bersihin dulu. Terus commit another change. Selanjutnya dilakukan perubahan lagi dengan menambahkan konten pada berapa ini? Pada file 1. Untuk menyimpan perubahan, cek terlebih dahulu statusnya, lalu lakukan git add, kemudian git commit. Berarti kita tambahkan dulu biar file 1, file 2, file 3 kita isi. Untuk file 1 ini mungkin 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, ini bukan 1. Ini untuk file 2 ayam goreng misal. Nah, ini untuk file 2 ya. Ini untuk file 3 ayam bakar misal. Ini file 3. Oke. Untuk menyimpan perubahan, cek dahulu statusnya. Nah, tadi kan sebelum kita ubah, sebelum ada isinya itu kan hijau ya, karena udah kita git add dan kemudian git commit. Setelah di git add kan menjadi warna hijau seperti tadi, seperti ini hijau. Kemudian setelah di commit ya kan apa tadi, intinya hilanglah dia. Ya. Oke, kita cek status, git status, sorry Pak, git status. Nah, karena terjadi perubahan, jadi untuk filenya terjadi seperti ini. Lalu kita melakukan git add lagi seperti tadi, git add. Nah, git add bintang, kita cek, udah hijau. Sekarang coba kita cek ya, kan tadi untuk kosong, sekarang kita udah ada isinya. Begitupun yang lain. Ini nanti kemudian melakukan commit, git commit in m, kita siapa ya, coba kita cek lagi git commit in m. Ada saya tambah isi lagi 3 filenya misal. Nah, master saya tambah isi lagi 3 filenya, kita cek git log. Nah, di sini nih itu kan saya tambah isi lagi 3 filenya. Sip. Kemudian kita lanjut ke commit another change. Udah ini udah masuk bagian 3. Jalankan perintah git log pada repository Anda. Oke, ini sudah, kita udah jalankan di git log ya. Ini setidaknya ada sebuah file yang memiliki lebih dari 1 perubahan. Oke, ini masih baru belum ada perubahan. Kita coba ubah lagi. Kita ubah untuk file 1 aja.
tadi kan 1 2 3 4 5 ya, tambahkan er password tambah sampingnya ini bawahnya, nanti untuk teksnya di bawahnya file 1. Nah, minimal 2 lewat perubahan, tadi udah diubah 1. Ini sekarang kita add dulu, git add 1, kemudian commit min m. Ada perubahan lagi. Nah, itu git log. Salah, bukan git log. Benarkan pindah kita ke repository perubahan pada repository Anda. Nah, ini udah ada perubahan. Ini 1, ini 2. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini, di sini ada git tag ya. Git tag merupakan tabel yang ditambahkan pada komit tertentu, fungsinya seperti bookmark pada buku. Biasanya digunakan untuk memberi versi pada aplikasi, misalnya versi 1.0, 2.1, 1.0 beta dan sebagainya. Ada 2 jenis tag pada git, lightweight tags yang hanya berfungsi sebagai bookmark saja. Ada satu lagi, annotated tags, menyimpan informasi tambahan seperti nama pembuat tag, email, dan tanggal. Nah, di sini ada di sini kita diarahkan untuk membuat 2 tag. Kita lihat perbedaannya ya. Sini dahulu. Yang pertama git tag v1. Ini membuat lightweight tag. Git tag v1.0.0. Nah, kemudian satu lagi kita menggunakan min a, git tag min a habis itu nama tagnya versi 1 versi 1.0.0.1. Kemudian deskripsi dirilis versi terbaru ya, versi 1.0.1. Fatal valid drive. Apa ini? Git tag min a 1 versi terbaru git tag min a. Benar kan? Min a, git tag min a. Min m nya terlupakan. Min m.
dapat berita berikut. Nah, untuk mengeceknya ini komennya kita hit show. Aduh, tuh hit show. Ada perubahan kan ya. Terus kemudian di sini pastikan repositori Git memiliki minimal 2 commit dari latihan 3 sebelumnya. Dari latihan 3 memiliki 2 commit. Kita cek git lognya. Ini pastikan repositori Git memiliki 2 commit dari latihan 3, memiliki minimal 2 commit. Ini ada 3, pilih salah satu commit lalu buat satu tag dengan nama. Dulu ini git show. Oh iya, git show untuk melihat yang dapat commit itu di yang di sini dapat commit. Nah, di sini nih. Sekarang kita coba kasih yang dapat tab itu commitnya di sini. Nah, di sini kan suruh mana tadi? Ini ya. Pilih salah satu commit lalu bersatu tab dengan nama 1. Nah, berarti kita coba akan memberikan tab dulu, memberikan tab ini. Nah, caranya gimana? Caranya gini, git git tab ya kalau nggak salah tadi itu git tab versi 1.0, versi 1.0. Kemudian kita salin commit mana yang akan mau kita kasih tab, commit mana yang akan kita berikan tab. Nah, sekarang kita coba cek. Nah, ceknya kalau hanya dengan git show. Nah, yang kelihatan cuman yang ini doang, tapi git show kita sebutkan versi-versinya. Pertama di 1.0.1. Ini 1 aja karena udah gabung, kasih tanda dan habis itu git show lagi. Nah, kalau di Windows ya seperti ini ya teman-teman, git show tag yang barusan kita buat versi 1.0. Enter. Nah, nih jadi pada mana ini, ini jadi komennya sebelah mana? Ini kan komen kita nih, komennya. Nah, kemudian keluar tuh tab versi 1 rilis versi terbaru ini. Ini yang nggak ada tab. Nah, yang ada tabnya ini dan ini. Jadi sudah perubahannya ini ada 1, 2, 3 kembali dari awal.
terus tambah lagi ayam goreng, tambah lagi ayam bakar. Misalnya di dalam komite ini itu kan tadi ada beberapa perubahan ya, seperti itu. Screenshot tampilan menampilkan daftar tab, menampilkan data informasi dari tab yang diperlukan. Nah, selanjutnya menyimpan div baris berwarna merah yang menunjukkan baris yang dihapus dan sudah tidak ada pada perubahan terbaru. Baris berwarna hijau menunjukkan baris yang baru tambahkan pada perubahan terbaru. Itu kita sudah tahu dengan perbedaan dari versi-versi yang telah dikomit. Div edit commit 1, edit commit 2. Apa ini? Oh, sepertinya kita lewati ya teman-teman. Kita lanjut ke untuk mistake chance ini, ketika mungkin salah input tapi udah terlanjur dilakukan cek udah terlanjur dilakukan jika perubahan saat ini tidak ditagger ataupun komit, gunakan perintah ini nih. Coba kita praktekkan ya. Tapi di sini coba saya akan membuat file baru untuk mempraktekkan tiga ini, jadi tidak mengganggu yang tiga tadi ya. Kita buat file baru ya, isinya 123, namanya file 10 txt. Salah. The system cannot find the file specific. Ya salah ini untuk membuka, sorry. Oke nih. 10 ya, isinya 123. Nah, kemudian kita coba cek git statusnya. Git status file ini masih apa namanya, masih merah. Kita tambahkan kan ya, git add. Kita tambahkan, terus udah hijau. Jika perubahan saat ini tidak stagger ataupun commit, gunakan perintah. Jadi kita akan mengembalikan lagi. Oh ya, kan tadi udah 1, 2, 3 udah dimasukkan itu kan ya. Nah, terus udah di commit, git commit min m file 10. Nah, file 10 udah nih. Nah, terus coba mau saya rubah lagi, ternyata salah gitu kan ya. Tuh, kita rubah lagi, echo tuh, echo tadi 1, 2, 3, kita mau ubah 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tuh 10 namanya tadi file 10 txt. Nah, pastikan ketika melakukan git status bisa. Nah, terus kita lanjut ke kita add aja langsung, kita add git commit pada 10 berubah lagi. Nah, terus kita coba cek git log. Nah, ini kan, nah ini file 10 kan untuk nama untuk isi aslinya gitu. Terus ternyata mau diubah gitu, udah diubah nih, file 10 berubah lagi kata dia. Terus kita bersihin. Nah, setelah diubah udah kita commit,
Nah ternyata udah di apa, ternyata salah, yang benar itu yang pertama. Nah itu ada, nah inilah git revert min n, habis itu id commitnya. Berarti kita sorry tadi kehapus, harusnya tadi dihapus. Log ini perubahan terakhir. Ini untuk kayak apa namanya, commitnya, terus kita menggunakan git revert, git revert min n atau min n. Nah, coba kita git status. Nah, dia kembali di sini. Kan seharusnya kalau memang dia sudah di commit, dia apa namanya, tidak kembali ke sini. Nah, terus setelah ini ya kita gunakan ini git reset nama file. Nah, ini kan kalau misalnya kita cek isinya, bisa kita cek dulu ya, git show ya untuk isinya. Aduh, salah bukan maksudnya. Type 10 tuh, ternyata bisa langsung kembali ke 123, padahal tadi sudah kita ubah ke 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Kalau itu untuk kan kasus yang ini ya, langsung ke kasus yang lah, langsung udah di ADD dan udah commit. Kalaupun udah di ADD ingin dikembalikan lagi tapi belum di commit, ini pakai yang ini git reset, dan itu nama filenya. Kalau yang ini ya, belum diapa-apain gitu, pengen dikembalikan, udah tinggal git check out. Oke kan, selanjutnya untuk kita create repository. Jadi di sini sebelum buat sebuah repository, pastikan Anda telah registrasi dan memiliki akun GitHub. Login ke GitHub dan buat repository baru dengan fitur new yang ada di sisi kiri. Nah, alhamdulillah di sini saya sudah membuat akun GitHub-nya. Nih. Jadi untuk teman-teman silakan untuk membuat akun GitHub terlebih dahulu. Dan usahakan ya untuk emailnya yang dimasukkan di sini, email yang ini nih, config. Mana tadi ya? Ini nih. Bisa sama ya untuk akun yang dipakai di sini. Oke, fokus ke sini dulu. Nah, di sini ada nih di create repository. Create repository, repository name-nya. Untuk repository name-nya di sini diarahkan untuk menggunakan ini npm nama lengkap. Nah, di sini udah ada rekomendasi karena sebelumnya saya sudah coba-coba. Oke. Nah, kemudian di sini ada deskripsi, ini opsional ya jika teman-teman ingin mengisi. Dan jangan lupa untuk choose visibility-nya, siapa aja yang bisa melihat commit dan commit to this repository. Nah, public, kemudian create, tunggu. Oke, kita udah ada satu repository. Kemudian langkah selanjutnya kita pindahkan, iya, ini dulu. Setelah membuat repository kita akan mengupload semua. Nah, kita akan mengupload semua dari lokal repository yang telah kita buat sebelumnya ke GitHub, ke GitHub sini nih. Nah, kita menggunakan sebelum upload kita menambahkan URL online repository lokal repository dengan perintah git remote add. Nah, ini untuk komennya nih. Untuk linknya kita cek code, kembali ke halaman awal.
Udah mana? Oh bukan, ini sorry ini linknya. Kita copy dari git remote tadi di GitHub, kemudian langsung link. Oke, kita coba ya. Git remote, kita add remote ya. Git remote add, git remote add GitHub Configure. Nah, udah masuk udah nih. Terus selanjutnya kita dapat mengirim seluruh perubahan pada lokal repository ke GitHub yang perintah dengan perintah ini nih, di bawah ini, git push GitHub master, git push GitHub master, git push GitHub master. Oke, kita tunggu. Oke, sudah nih. Enumerating object done new master. Kita cek untuk GitHub-nya, bukan ini hapus. Mana? Kita refresh. Sudah ada di sini. Kemudian latihan 6, lakukan perubahan baru terhadap repository Anda dan modifikasi isi file. Lalu menambahkan file baru selain dari yang telah Anda lakukan pada latihan. Commit and push perubahannya ke repository GitHub Anda. Oke. Kita coba lakukan perubahan ya. Kita pakai yang ini aja, modifikasi file, menambahkan file baru aja. Kita tambahkan sekali lagi nih, kita tuliskan dulu, kita tambahkan echo. Isinya halo dunia baru. Nama filenya apa ya, ini aja, RI. Jangan file 100.txt. Oke, kita add itu tadi. Salah, sorry, git add, kemudian git commit m baru nih, udah ditambahkan nih dulu baru. Ini kemudian kita lakukan push. Kita di mana, git push kita master. Kita tunggu. Oke, done ya. Kita cek. Nah, ini dia file 100 lihat di sini ya. Ini ya. Ini sebentar. Nah, jadi untuk apa yang tanda kutip ini sebenarnya untuk ini mungkin untuk teman-teman kalau berarti lebih sering suka ya nggak apa-apa, kayak misal ada perubahan baru gitu atau apa gitu, ini kan biar saya juga nyambung begini jadi begitu. Terus lanjut, copy remote repository ke lokal. Saya mengupload lokal repository ke online repository dan juga dapat menyalin clone seluruh isi repository beserta catatan riwayat tangkap online repository ke lokal komputer. Nah, perintah git clone URL repository-nya.
Nah, karena kita ini nih kita salin. Nah, di sini nih kita lakukan git clone set running into init, cek dir. Nah, ini adalah file yang kita copy tadi. Misalnya kita masuk bisa init, masuk kita cek, nah, sama aja dalamnya seperti yang tadi, tapi kita coba keluar di file kita ls. Nah, lanjut ke selanjutnya screenshot. Oke, tujuh enggak, ini tagnya di komputer lokal. Nah, kita akan memindahkan tagnya baterai 19. Cara memindahkan tag ke remote repository, tag yang dibuat komputer lokal. Intinya kita akan memindahkan tag tadi ke GitHub gitu, menggunakan git push origin. Itu digunakan untuk mengirimkan, memindahkan satu tag. Kita lakukan git push origin. Misal tadi untuk yang pertama dulu git show yang pertama satu v. Oh, ini aja git main apa ya tadi, this. Oh, git tag, kita punya tag aja apa aja. Nah, git show, nah bisa tagnya v1 v0. Ini di mana? Nah, ini ya apa ya, ada di file 1, ada di file 2, ada di file 3. Banyak juga berarti. Intinya perubahan ini termasuk ke versi ini ya. Terus selanjutnya kita melakukan apa yang bawahnya ini, git push origin tag. Kita coba satu dulu tag ya, git push origin tagnya versi 1.0. tas fatal origin beserta itu di git repository. Apa ada yang salah? Git push origin, please make sure you have to correct access right and repository access. Nah, ternyata teman-teman ini tidak bisa, ataupun misal git push origin task ini juga tidak bisa. Nah, biasanya kayak gini, kita membutuhkan akses. Aduh, tadi saya lupa, kita cari bareng-bareng, kita pakai GPT 16 cara agar dapat dapat menggunakan push origin dalam GitHub. Bukan.
Oke, ini ya. Di sini kita copy. Fetch push. Oke, jika tidak muncul apa berarti memang belum ada remote origin. Username, nama, git, remote ini sudah. Stop. Kenapa tidak bisa? Oke, sebentar. Tes. Oke, lanjut. Di sini dapat problem ya. Udah sama tetapi tidak bisa. Kita coba ini hubungkan folder git lokal dengan repo di GitHub ya. Pertama copy git remote add git remote add origin http. Oke, sudah. Kita coba satu dulu, git push origin v 1.0. ya, berhasil. Oke, refresh. Di sini muncul nih satu tag nih. Oke, kita cek. Ini kan tadi di sesuai nih, file 1, file 2, file 3. Terus suara tes. Maaf sebelum di sini di Masjid Alwana hujan. Tes. Oke, lanjut. Ini sesuai ya. Git bukan git versi 1.0. Mana
ada file 1, ada file 2, ada file 3. Nah, di sini nih versi 1 ada file 1, file 2, file 3. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan semua. Kita akan menambahkan semua tagnya. Karena kita udah melakukan ini untuk teman-teman misal pakai origin tidak bisa melakukan comment ini. CLS kita bersihkan dulu, kita lihat dulu tadi untuk git tagnya ada apa saja, kemudian kita lakukan git origin min tags. Ini akan tag semuanya akan ke GitHub semua. Enter. Nah, new tag kita cek mana, refresh, lihat, kita lihat, nah udah ada tag 1.1 file 123 ya, ada file 123 juga ya, sama aja. Jadi nasgor ayam goreng, nasgor ayam bakar di sini 1, 2, 3, 4, 5 ayam goreng. Nah, jadi setiap tag itu memberikan perubahan yang beda-beda sesuai dengan ditaruh mana tag tadi ketika di commit yang disalin tadi. Oke, kita lanjut. Mana tadi slide-nya? Oke. Hapus semua tag. Oke, sudah. Jelaskan apa yang dimaksud perintah git pull, apa fungsinya berikut contoh kasus, kapan perintah ini dapat digunakan, dan bagaimana pemanggilan perintahnya. Git pull bisa gini enggak ya? Git pull bisa git pull from translate Indonesia. Hanya akan melakukan pembaruan maju cepat, akan gagal jika cepat atau nih git pull itu mengambil data dari dan mengintegrasikan dengan repository lain atau cabang lokal. Jadi git pull ini itu menyinkronkan iya, contohnya seperti ini. Misal di sini kan kita kembali kan file 1 di sini, coba saya edit untuk nasi gorengnya, saya hapus, saya ganti kuitiau. Nah, kemudian commit change. Nah, ini jadi kuitiau ya. Kita refresh. Tapi di file lokal kita, di file 1 ini masih nasi goreng, ternyata belum berubah ke kuitiau. Nah, jadi fungsi git pull ini remote bridge master. Nah, udah ini. Oke, kita cek lagi. Oh, ini hapus dulu. Loh, masih nasgor.
Apa ini? Loh, masih naskor. Kenapa? Waduh, kenapa ini? Coba kita tanya GPT aja ya, karena saya nggak paham. Oh, muncul karena branch lokal kamu belum terhubung dengan branch di remote repository GitHub. Main tanda ini menunjukkan branch yang sedang aktif. Git branch, kita cek. Master, bukan branch. Oh, berarti origin upstream to origin master. Jika bisa main karena tadi tempat saya munculnya master, jadi menggunakan yang ini nih. Kita coba ya, master setup track origin master, kemudian setelah itu baru jalankan pull. Oke, bismillah. Nah, alhamdulillah dia udah connect. Ini kita coba cek di sini. Nah, quit ya, apakah dia otomatis? Kita coba lagi. Kita coba dulu. Ini mana ya? Ini tambahin jagung. Kita langsung cek. Oh, berarti emang harus dilakukan git pull. Nah, udah ini. Oke, udah. Kita lanjut. Screenshot tampilan. Oke, udah selesai. 1 jam 10 menit. Mungkin itu adalah pemaparan dari tugas, yaitu tugas
pemrograman jaringan dari latihan 1 sampai dengan latihan 10. Mungkin dari saya pribadi mohon maaf jika memang ada perkataan atau perlakuan yang memang kurang pantas. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.